Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Sehat-sehat tentunya. Adik-adik, hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah GKI Kota Wisata, ibadah anak kelas 3 dan kelas 4. Ngomong-ngomong soal bertemu nih adik-adik, Kak Ika jadi ingat sama lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bukankah kita hari ini semuanya bertemu karena kasih Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita? Ya adik-adik, kita angkat pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita semuanya di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah anak online di GKI Kota Wisata. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami boleh, hati kami boleh hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, pandemi ini tentu membuat kita tidak bebas untuk bertemu dengan teman-teman kita. Kita tidak bebas untuk bermain-main di taman. Kita juga tidak bebas bermain, pergi-pergi ke tempat saudara. Kita hanya di rumah adik-adik ya, tapi tidak apa-apa adik-adik. Karena di rumah kita bisa bermain bersama siapa? Bersama mama papa, bersama saudara-saudara adik-adik dengan kakaknya atau adiknya. Dan adik-adik juga harus ingat, kita mempunyai satu orang sahabat, yaitu siapa? Yang selalu setia menemani kita? Ya, Tuhan Yesus. Jadi adik-adik kita angkat pujian. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, bermain dengan papa dan mama di rumah pasti sangat seru, iya kan? Nah, papa dan mama kita itu selain sebagai orang tua, mereka juga bisa sebagai apa adik-adik? Teman kita. Tapi adik-adik jangan lupa, mereka itu adalah orang tua yang harus kita hormati, yang harus kita taati. Adik-adik pernah dengar kata otoritas? Apa ya otoritas ya? Nah, apa hubungan dengan papa dan mama kita ya? Dan apa hubungannya dengan firman yang akan kita dengar ini? Ayo adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita angkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh.
hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Todo dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita sebelumnya kita berdoa agar selalu diberi penyertaan oleh Tuhan. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Kami boleh bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu, sama-sama belajar, sertai kami agar boleh mengerti apa yang sudah Kau firmankan. Terima kasih, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah menghormati otoritas. Diambil dari Keluaran 20 ayat 12. Kakak baca ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, adik-adik tadi sudah kita mendengar bahwa kita harus menghormati otoritas. Otoritas itu yang dimaksud dengan otoritas adalah yang paling dekat dengan kita ya di rumah adalah tentunya adalah orang tua ya. Jadi ini adalah bagian dari 10 perintah Allah. Kakak coba kita mengulangi lagi bahwa 10 perintah Allah itu tertulis dalam 2 loh batu. Loh batu yang pertama adalah hukum 1-4 yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Sedangkan loh batu yang kedua, hukum yang ke-5 sampai ke-10 itu mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai hukum yang ke-5, yaitu menghormati otoritas. Di dalam hukum ke-5 itu dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya, tapi ada lanjutannya ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ini adalah perintah yang di dalamnya kita Allah menjanjikan berkat di dalamnya, yaitu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Kemudian perintah ke-5 ini juga kemudian diperluas seperti dikatakan dalam Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah itu adalah termasuk di dalamnya adalah otoritas setelah kita di rumah, kemudian ada guru di sekolah, ada kepala sekolah, ada polisi, ada pendeta, ya tentunya, dan ada pemerintah, dan aparat-aparat di bawahnya. Nah, sekarang kita khusus bicara mengenai otoritas dalam hal ini adalah orang tua atau ayah dan ibu kita masing-masing, adik-adik ya, itu termasuk kakak juga ya, karena menghormati ayah dan ibu itu tidak hanya waktu kita masih kecil, tapi juga sampai kita besar, sampai dewasa dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kita menghormati orang tua? Pertama adalah dengan selalu penuh rasa untuk berterima kasih ya.
Karena apa? Karena ya tentunya kan karena kita sudah dirawat sejak kecil, bahkan bukan sejak kecil ya, tapi sejak masih di dalam kandungan. Kan ibu kan sewaktu mengandung, sewaktu sebelum melahirkan, dia kan harus merawat bayi di dalam kandungan ya. Jadi sampai kemudian lahir, kemudian diajar berbicara, diajar yang lain-lain, dirawat, kalau sakit dirawat, diberi makan dan seterusnya. Sehingga sudah menjadi hal yang harus kita lakukan untuk berterima kasih kepada orang tua kita. Ya kan ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua tentunya kita harus selalu menunjukkan kasih kita kepada orang tua. Walaupun seringkali mungkin kita kecewa misalnya ya, tidak diberikan hadiah atau tidak diberikan yang kita inginkan, kita merasa kecewa, tapi kita harus tetap mengasihi daripada orang tua kita. Mengasihi itu tentunya dalam keadaan susah, dalam keadaan senang ya, tetap harus mengasihi, tetap harus mendukung orang tua, tetap harus mendoakan orang tua kita. Jadi itulah yang dinamakan kasih kita kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan untuk menghormati orang tua kita. Kita harus juga bisa mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, dan mendengarkan berarti kan orang tua kita kan ingin mengajar kita ya, supaya di dalam kehidupan kita menjadi orang yang baik dan juga taat ya. Seperti di dalam Efesus 6 ayat 1 dikatakan bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kemudian yang kedua, dalam Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, sama ya, mirip adik-adik. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, kenapa ditulis taat ya, bukan patuh? Kira-kira apa bedanya ke adik-adik? Patuh dan taat atau takut? Ya, misalnya adik-adik disuruh belajar ya, jadi padahal adik-adik sedang main game, disuruh belajar, kemudian adik-adik ya ma, ya pak, tapi sewaktu di kamar adik-adik pura-pura belajar, tapi tidak belajar, malah mungkin main game secara sembunyi-sembunyi. Itu dinamakan patuh tapi tidak taat. Atau ilustrasi lain, misalnya kita naik berkendaraan motor ya, kan kalau berkendaraan motor harus pakai helm ya, tapi kita tidak pakai helm yang kita pegang, tapi kalau ada polisi baru kita pakai helmnya. Nah, itu berarti kan patuh tapi tidak taat. Kalau taat itu sejak dari rumah memang kita udah harus pakai helm. Jadi taat itu lebih tinggi artinya dibandingkan dengan patuh. Jadi patuh itu kita melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, dengan penuh kemauan dan kesungguhan hati, melakukan apa yang sudah diperintahkan. Kira-kira gitu ya. Jadi taat ya, bukan patuh. Kemudian yang keempat adalah kita selalu menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita juga sebagai manusia biasa juga tidak lepas, tapi sebagai manusia biasa, karena kan kakak juga orang tua ya,
eh, tapi juga adalah manusia biasa, jadi tidak lepas dari kesalahan. Jadi kita paham bahwa kita tetap menghormati orang tua kita. Kalau ada yang perlu disampaikan, bisa disampaikan dengan baik. Itu artinya kita menghormati orang tua kita. Oke, adik-adik, kakak harap itu tadi sudah cukup untuk pelajaran kita hari ini, bahwa perintah ini adalah perintah atau hukum Allah yang pertama yang di dalam mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi diambil pengaturan itu dari lingkungan terkecil kita ya. Lingkungan paling kecil kita adalah keluarga ya, keluarga kita ya di rumah. Jadi manusia yang paling dekat dengan kita yang pertama sekali adalah orang tua kita. Dialah yang memegang otoritas sehingga kita harus menghormati otoritas tersebut. Kalau kita sudah bisa menghormati otoritas di rumah, maka kalau itu diperluas ke lingkungan, tentunya akan berjalan dengan baik. Oke adik-adik, sekarang kakak akan bacakan ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari tema yang tadi, diambil dari Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umur tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Baca lagi ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita sekarang mau memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita atas setiap berkat, setiap kasih, dan setiap penyertaan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Ya adik-adik, persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan, adik-adik nanti bisa transfer ke rekening gereja. Minta tolong sama papa dan mamanya ya. Kita mau mengumpulkan persembahan dengan sukacita, memuji Tuhan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Siang ataupun malam, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami sudah mengumpulkannya dengan sukacita dan dengan rasa ucapan syukur. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati juga kami Bapa, dari sejak kecil biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami memberikan persembahan ini. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah mencari ayat hafalan kita. Mencari di mana Kak Ika? Di sini adik-adik. Adik-adik, silahkan cari ya ayat hafalan kita yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, dimulai dari sini adik-adik. Nah, adik-adik silahkan lanjutkan. Ini akan di-share di grup WhatsApp kita. Adik-adik, hari ini kita belajar apa? Ya, kita belajar hari ini Allah menginginkan kita agar kita menghormati orang tua kita dan semua otoritas hukum. Lalu, kita juga harus menunjukkan rasa hormat kita kepada orang-orang yang berotoritas kepada kita.
Jangan lupa adik-adik, ketika kita menghormati orang-orang yang berotoritas, maka kita juga menghormati Allah. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, ayo kita angkat pujian, setia, setialah. Kita mau setia dengan firman Tuhan, kita mau setia untuk menghormati orang tua kita. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Ayo kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami boleh memahami, kiranya Kau sertai kami, selalu beri hikmat-Mu, sehingga kami boleh selalu menghormati orang tua kami, menghormati otoritas yang lebih luas daripada lingkungan kami seperti pemerintah ataupun sekolah ataupun guru, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-Mu. Kami boleh menghormati Allah dengan menghormati orang tua kami. Terima kasih, kami serahkan doa kami dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hormatilah